Halo, perkenalkan nama saya Daning Pluvia Serila Biki dengan NIM 204111059. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan review materi tentang identifikasi kation dan anion. Pengertiannya, reaksi identifikasi kation dan anion. Di dalam reaksi pengendapan banyak diterapkan analisis kuantitatif. Pada analisis tersebut, kation mula-mula dipisahkan berdasarkan perbedaan kelarutan senyawa. Kation yang larut terbentuk dari endapan serupa dengan kelarutan yang cukup berlainan dapat dipisahkan dengan pengendapan selektif yang dilakukan dengan pemilihan seksama dari konsentrasi anion yang diperlukan. Analisis kuantitatif adalah suatu proses untuk mengetahui ada tidaknya unsur kation atau anion dalam suatu larutan. Contoh kationnya yaitu Al3+, H+, K+, sedangkan contoh anion yaitu SO4-, NH4-, Cl-. Identifikasi kation dan anion dilakukan agar kita dapat mengetahui jenis-jenis kation dan anion yang menyusun suatu serta mengamati apakah terjadi endapan atau tidak. Identifikasi atau analisis anion juga tidak jauh berbeda dengan katalisis kation. Hanya saja pada identifikasi anion tidak memiliki metode analisis terstandar yang sistematis seperti analisis kation. Uji pendahuluan pada awal identifikasi anion juga berdasarkan pada sifat fisika seperti warna, bau, terbentuknya gas, dan kelarutannya. Anion merupakan ion bermuatan negatif. Dalam identifikasi anion dikenal adanya analisa pendahuluan yang meliputi analisa kering dan analisa basah. Analisa kering meliputi pemeriksaan organoleptis atau warna, bau, dan rasa, dan pemanasan. Analisa basah adalah analisa dengan melarutkan zat-zat dalam larutan. Analisa basah meliputi pemeriksaan kelarutan dalam air, reaksi pengendapan, filtrasi atau penyaringan, dan pencucian endapan. Dalam analisa anion juga ada uji anion saling mengganggu, misalnya CO3 dan SO3. Identifikasi anion atau analisa anion merupakan analisa yang bertujuan untuk menganalisa adanya ion dan dalam sampel. Sifat-sifat anion ada 3, yaitu sifat-sifat asam basa, sifat redoks, dan kesetimbangan larutan. Untuk mengidentifikasi kation dan anion ini ada pun beberapa alat dan bahan yang harus kita sediakan. Yang pertama, alatnya ada tabung reaksi 12 buah, rak tabung reaksi 1 buah, pipet tetes 3 buah, gelas kimia 100 ml larutan 2 buah, botol semprot 1 buah. Kemudian bahannya larutan PbSO4, larutan KCrO2, larutan VeCl3, larutan K4Fe, larutan AgNO3, larutan KBr, larutan CuSO4, larutan HCl, larutan SN, padatan BaSO4, larutan Na2CO3, dan Aquades. Yang kemudian untuk prosedur kerjanya, yang pertama uji kationnya dengan menggunakan 1 tetes AgNO3 1m. Larutan ini dimasukkan dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 1 tetes KBr 1m. Kemudian diamati perubahan yang terjadi. Setelah itu akan mendapatkan endapan kuning putih atau kuning AgBr. Kemudian uji kation Pb2+. 1 tetes PbSO4 dimasukkan dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 1 tetes K2CrO4, kemudian diamati perubahan yang terjadi. Setelah itu akan menghasilkan endapan kuning atau PbCrO4. Selanjutnya untuk larutan Cu2+, 1 tetes CuSO4 dimasukkan dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 1 tetes HCl2m, kemudian ditambahkan 1 tetes K4FeCN6, kemudian diamati perubahan yang terjadi. Kemudian akan menghasilkan endapan merah coklat atau Cu2FeCN. Kemudian uji kation Fe3+. Larutan 1 tetes FeCl3 dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 1 tetes K4FeCN,
dan diamati perubahan yang terjadi, maka akan diperoleh larutannya akan berwarna biru. Selanjutnya ada uji spesifik anion. Yang pertama, uji SCN. 1 tetes larutan SCN kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Yang kedua, ditambahkan 1 tetes FeCl3. Yang ketiga, amati perubahan yang terjadi, dan yang akan kita peroleh adalah larutannya akan berwarna orange. Kemudian uji SO4. Sedikit padatan BaSO4 kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian dileburkan dengan Na2CO3. Kemudian akan direaksikan dengan menggunakan ion Pb yang kedua, dan diamati perubahan yang terjadi hingga kita memperoleh larutannya menjadi endapan putih atau PbSO4. Untuk hasil pengamatannya, yang pertama uji spesifik kation. Untuk kation Ag+, perlakuannya adalah 1 tetes AgNO3 1 molar ditambah 1 tetes KBr 1 molar. Sebelum hasil pengamatannya, warnanya berwarna bening, dan sesudah pengamatan atau dilakukan percobaan akan berubah menjadi terdapatnya endapan putih berwarna kuning. Yang kedua, Pb2+. Pb2+ kita lakukan dengan melakukan 1 tetes PbSO4 ditambah 1 tetes K2CrO4 1 molar pada sebelum percobaan berwarna putih, dan setelah percobaan terdapat endapan kuning. Kemudian Cu2+. Cu2+ ditambahkan 1 tetes CuSO4 dan 1 tetes HCl2 molar dan 1 tetes K4FeCN6 sebelum percobaan berwarna bening, dan sesudah percobaan berwarna endapan merah coklat atau C2FeCN6. Kemudian yang terakhir Fe3+. 1 tetes FeCl3+, 1 tetes K4FeCN6 sebelum percobaan berwarna kuning dan sesudah percobaan berwarna biru. Yang berikut untuk uji spesifik anionnya. Anion yang pertama adalah SCN. Perlakuannya adalah 1 tetes larutan SCN ditambah 1 tetes FeCl3 menghasilkan sebelum percobaan warnanya bening dan sesudah percobaan berwarna orange. Yang kedua SO42. Sebelum percobaan, endapan BaSO4 dilebur dengan Na2CO3 dan ion Pb. Yang kedua. Kemudian sebelum hasil pengamatannya berwarna padatan putih, dan sesudah perlakuan atau sesudah percobaan berubah menjadi endapan berwarna putih. Dalam ilmu kimia terdapat 2 cara untuk menganalisis zat-zat kimia yang belum diketahui spesifiknya. Cara itu adalah analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Dalam praktikum kali ini, analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif karena analisa ini berhubungan dengan identifikasi suatu campuran atau larutan yang tidak diketahui spesifikasinya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah untuk mengidentifikasi suatu zat yang belum diketahui adalah dengan membuat sampel atau contoh dalam bentuk cairan atau larutan. Kemudian terhadap larutan tersebut dilakukan uji terhadap ion-ion yang mungkin ada. Analisis kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi kation dan anion di dalam larutan tertentu dengan uji spesifik. Uji spesifik dilakukan dengan penambahan pereaksi tertentu yang akan memberikan warna pada larutan atau endapan yang merupakan ciri untuk ion-ion tertentu. Dengan melihat ciri visual larutan senyawa uji, dapat kita ketahui kation dan anion dalam larutan tersebut. Sebelum mengidentifikasi berbagai konsentrasi dalam suatu campuran ion, biasanya dilakukan pemisahan ion terlebih dahulu melalui proses pengendapan. Kemudian selanjutnya dilakukan pelarutan kembali endapan tersebut. Kemudian akan diadakan uji-uji spesifik untuk ion-ion yang akan diidentifikasikan. Uji spesifik dilakukan dengan menambahkan reaksi atau pereaksi tertentu yang akan memberikan larutan atau endapan berwarna yang merupakan karakteristik untuk ion-ion tertentu. Baik, sekian materi review dari saya tentang identifikasi kation dan anion.
Terima kasih, shalom, selamat sore.